Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Bagaimana kabarmu adik-adik? Luar biasa kan? Oke, balik lagi bersama Kak Steven Dan Kak Tasya di Sekami hari Minggu. Tanggal berapa Kak? 25 Juli. Oke, untuk Sekami Minggu ini akan dibawakan oleh siapa aja nih? Doa pembukanya akan dibawakan oleh Adik Gabriela Aiko dari Paroki Kuasi Praksaan. Oke, selanjutnya bakal ada renungan yang akan dibawakan oleh Kak Iswanto dari Banyuwangi. Selanjutnya nih ada ayat emas yang akan dibawakan oleh Adik Reva dari Paroki MBK Probolinggo. Oke, setelah itu akan ada doa penutup yang akan dibawakan oleh Adik Gregory dari Kuasi Santo Paulus Praksaan. Dan terakhir nih ayat berkat yang akan dibawakan oleh Romo Andi Wibowo dari Unika Widya Karya Malang. Oke, pastinya seru sekali ya. Masih seru hari ini. Oke, marilah kita bernyanyi sambil memuji Tuhan. Selamat pagi teman-teman sekami. Perkenalkan, nama saya Gabriela Aiko. Saya dari Kuasi Paroki Santo Paulus Praksaan. Marilah kita awali kegiatan sekami ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, rasa syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu. Karena hari ini kami dapat bertemu kembali dalam sekami Keuskupan Malang dalam keadaan sehat. Walaupun secara virtual, banyak hal yang telah kami peroleh melalui kegiatan sekami. Melalui firman yang disampaikan, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling peduli, dan saling berbagi, khususnya dalam situasi pandemi ini. Ya Tuhan, sekarang kami mohon semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kami dapat beraktivitas lagi secara normal. Karena Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik sekami dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan. Saya, Pak Iswanto, akan membawakan renungan pada pagi hari ini, yakni Minggu 25 Juli 2021, Minggu biasa yang ke-17, dan tema renungan pada hari ini adalah Bingkisan Kasih. Adik-adik kami dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, coba saya tanya, jika mendengar kata bingkisan atau bungkusan, ingatan kita yang muncul pertama kali kira-kira apa ya? Ya benar,
Yang pasti kita akan menjawab dengan kata kado. Kado atau bingkisan atau bungkusan merupakan suatu hadiah yang istimewa dari atau untuk orang-orang yang kita kasihi. Namun lebih penting dari itu semua, diri kita adalah kado yang istimewa yang telah Tuhan berikan kepada kita, di mana kita lahir di dunia ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain untuk membalas kebaikan Tuhan itu kepada kita? Adik-adik sekami dan kakak-kakak pembina yang terkasih, menyitir dari bacaan Injil Yohanes pada hari ini, di mana Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15, Yesus membagikan roti kepada banyak orang. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama tayangan video berikut ini. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Ya, baik. Adik-adik kami dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyaksikan bersama sebuah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di muka umum. Mukjizat-mukjizat lain tentunya sudah dilakukan oleh Yesus, antara lain menyembuhkan orang sakit, mengajar dengan kuasa dan wibawa. Nah, mendengar banyaknya mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus ini, sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus dengan setia, dan Yesus sangat berbelas kasih kepada mereka. Sontak Yesus ingin meminta reaksi dari para murid. Dengan begitu banyak orang yang mendengarkannya. Kepada Filipus, Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tentunya reaksi Filipus sangat manusiawi, seakan tidak percaya bahwa orang di hadapannya adalah Yesus Tuhan. Filipus bertanya kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidaklah cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dan Andreas lebih tanggap dengan situasi ini. Ia berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Sekali lagi, Andreas juga lupa jika di hadapannya adalah Tuhan. Terhadap jawaban para murid, Yesus kemudian meminta semua orang untuk duduk. Jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki, wanita dan anak-anak tidaklah dihitung. Lalu Yesus mengambil roti dan ikan itu, kemudian mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid untuk diteruskan kepada banyak orang itu. Adik-adik kami yang saya kasihi, mereka semua makan sampai puas, bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Dan orang-orang memuji Yesus bahwa ia sungguh nabi yang akan datang. Hal ini sangat menarik perhatian kita. Dan hal yang menarik itu adalah, satu, banyak orang sedang lapar. Melihat roti dan ikan, mereka memiliki nafsu makan yang tinggi. Tetapi mengapa masih ada sisa 12 bakul? Karena semua orang mau berbagi. Yang kedua, di saat menerima roti dan ikan, mereka tidak mengambil untuk dirinya sendiri, mereka membaginya kepada orang lain.
adik-adik sekami dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, tentunya sikap seperti ini menjadi kekuatan bagi para pengikut Kristus untuk berbagi dengan sukacita kepada yang kelaparan dan menderita. Melihat mukjizat yang dilakukan Yesus, banyak orang sepakat untuk menjadikan Yesus sebagai Raja yang selalu memberi makan setiap hari tanpa harus bekerja bersusah payah. Sikap ini tidak sesuai dengan kehendaknya, dan Paulus juga mengatakan kita harus keluar dari manusia lama yang dikuasai oleh makanan duniawi dan manusia baru yang lebih dikuasai oleh makanan-makanan rohani, kendati masih juga mengusahakan makanan-makanan duniawi, tetapi hanya sebagai pelengkap saja. Tinggalkan manusia lama, kata Paulus, dan kenakanlah manusia yang baru. Nah, di masa pandemi saat ini, kita yang merupakan kado istimewa dari Tuhan, Tuhan telah memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita hidup di saat ini sampai dengan saat ini. Pertanyaan apa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang, terutama mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita? Bingkisan kasih, kebahagiaan kita tidaklah cukup untuk diri kita sendiri, tetapi akan menjadi lebih baik dengan kebahagiaan kita berbagi kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan telah mengajak kita hari ini bagaimana kita punya rasa simpati, rasa peduli kepada orang lain. Tidak harus melakukan hal-hal yang besar, yang istimewa, tetapi melakukan hal kecil untuk orang-orang yang sangat membutuhkan kita, sangatlah berguna bagi mereka. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Selamat pagi, berkat dalam. Halo teman-teman, ayat emas minggu ini adalah Yesus membagi-bagikan roti kepada banyak orang, sebanyak yang mereka hendaki. Yuk kita ulangi. Yesus membagi-bagikan roti kepada orang banyak, sebanyak yang mereka hendaki. Terima kasih, dadah. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Grey. Sekarang kita akan menutup kegiatan sekami kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan sekami pada hari ini. Terima kasih juga Engkau tetap mau memberikan kami kesehatan untuk tetap melaksanakan kegiatan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami tidak bosan untuk meneruskan karya cinta kasih-Mu. Kami serahkan segalanya kepadamu, karena kami percaya bahwa rencana-Mu itu baik adanya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kakak-kakak pembina kami yang terkasih dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Saya Romo Andri Wibowo dari Unika Widya Karya Malang mengajak kita semua untuk memohon berkat Tuhan dalam mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga
berkat pertolongan Tuhan, berkat kasih Allah yang penuh cinta, kita semua dimampukan untuk menjalankan tugas perutusan kita dengan baik, selaras dengan kehendak-Nya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara sekalian, kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, seru sekali minggu ini. Seru banget nih, sampai nggak kerasa loh kita udah sampai di penghujung acara. Oke, ketemu lagi dalam Sekami minggu depan. Oke, dadah. Jangan lupa ya untuk nyalain notifikasi biar kalian nggak ketinggalan Sekami minggu depan. Oke, tuh wah Kak, terima kasih kakak, terima kasih adik, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih adik, terima kasih kami ucapkan. Dadah. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sedang memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya.